baby, come with me. And what is with you? Nusantara adalah rumah, tempat yang menyenangkan dan menuai keindahan bagi siapapun yang menghuninya. Keindahannya pun menjelma menjadi rumah-rumah adat yang lestari, menjadi cermin pada budaya yang alami dan senantiasa bangga menunjukkan jati diri. Salah satu kemegahan budaya Nusantara adalah rumah adatnya. Di Sumatera Barat kami menyebutnya rumah gadang, rumah dari suku Minangkabau. Rumah gadang yang berukuran besar, tinggi, dan mempunyai sejumlah makna filosofis. Dan dari sejumlah rumah adat di Minangkabau, kami akan mengunjungi rumah gadang yang ada di Kabupaten Solo, tepatnya di Nagari Salayo. Nah, inilah rumahnya. Wah, mengagumkan bukan? Dari luar tampak indah sekali. Yang unik dari rumah ini adalah pintunya yang berada di samping bagian depan. Secara ilmiah, rumah gadang merupakan bangunan yang tahan gempa. Konon, dahulu kala, rumah gadang dibangun dan terinspirasi dari sebuah kapal besar yang terdampar di daratan Minangkabau dan berdiri kokoh dalam waktu yang sangat lama. Hal menarik lainnya tentang rumah gadang adalah salah satu tonggak yang menjadi penyangga utama yang disebut sebagai tonggak tua, di mana pendirian tonggak tua ini tidak segampang yang dikira, karena tonggak tua itu secara dulunya bersyarat atau menjadi sebagian acuan dari rumah gadang ini. Tonggak tua disebut sebagai limpapeh rumah gadang yang disimbolkan sebagai ibu di Minangkabau yang menungguinya, yang mana disebut di dalam pepatah, kok awih tampai minta minum, kok litak tampai minta makan. Rumah gadang juga menjadi tempat pertemuan terhadap persoalan-persoalan rumah tangga, pengangkatan penghulu, perencanaan pernikahan, di samping sebagai hunian untuk anak kemanakannya. Yang menjadi ciri khas dari rumah gadang ialah bahwa rumah gadang dibangun tanpa menggunakan paku untuk menghubungkan kayu guna membentuk sebuah rumah. Sebagai gantinya, alat penyambung yang digunakan adalah pancang yang juga terbuat dari kayu. Ketika terjadi gempa, setiap sambungan yang dihubungkan oleh pasak kayu bergoyang. Konstruksi itulah yang membuat rumah gadang menjadi tahan gempa. Kemudian jika kita lihat dalam membuat tangga, tentu tidak boleh sembarangan bagi rumah adat ini. Tangga ini terletak di setiap pintu depan rumah. Tidak hanya sekedar jumlah, ternyata satu tangga ini mempunyai makna yang berkaitan erat dengan agama Islam yang dianut oleh masyarakat Minangkabau. Hal ini memiliki arti dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keunikan lainnya yang terlihat dari rumah gadang adalah ukiran-ukiran pada bagian dinding bangunannya. Tak jarang ukiran tersebut diwarnai dengan warna-warna yang mencolok, sehingga rumah gadang terlihat sangat unik dan menarik. Ukiran ini tidak hanya sebagai unsur dekoratif saja, tetapi ukiran pada rumah adat Minangkabau ini pun memiliki makna, yaitu keselarasan masyarakat Minangkabau dengan alam sekitarnya. Selain itu, di bawah rumah gadang juga terdapat sebuah ruangan yang disebut sebagai kandang yang digunakan untuk tempat tinggal hewan ternak. Setiap ornamen-ornamen yang ada di rumah gadang itu memiliki makna filosofinya, seperti yang ada di depan saya saat ini, yaitu sebuah bangunan yang memiliki atap bagonjong dan disebut sebagai rangkiang. Ya, ini merupakan rangkiang tempat menyimpan cadangan makanan seperti ketika panen, orang Minangkabau akan menyimpan padinya di dalam rangkiang untuk cadangan beberapa bulan ke depan menjelang tibanya masa panen.
Di belakang Rengkiang, kami melihat ada sumur, halaman yang luas, dan biasanya di sini adalah tempat pertunjukan kesenian adat Minang seperti basilek dan barandai. Kemudian di sebelahnya ada bendi, di mana bendi ini merupakan alat angkut manusia yang memiliki 2 roda dan dibawa oleh seekor kuda. Walaupun terlihat sederhana, tetapi untuk perawatan bendi tidaklah mudah. Selain itu, biaya makan kuda juga tidaklah sedikit. Apalagi kuda juga harus diberi vitamin, telur, dan juga madu agar kuda tetap dalam keadaan yang sehat. Rumah gadang dengan ruang-ruang dan rangkiang-rangkiangnya adalah kemewahan budaya yang patut dibanggakan oleh Sumatera Barat, Nusantara. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kami tentang rumah gadang yang ada di Nagari Salayo, Kabupaten Solo, Provinsi Sumatera Barat. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.